Dengaran Pak suaranya? Kebenaran. Salam, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang malam dalam peristirahatan. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menutup bungkus, Tuhan telah berkarya, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa bangun dengan sehat ini semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Diberkatilah kami, keluarga besar Kingdom Family Indonesia yang sudah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Biarlah pujian kami sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan kuasa-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami hamba-Mu dan kami semua yang akan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ada kuasa yang tidak senang untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kuasa iblis yang mau mengganggu, mengalihkan konsentrasi kami. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami akan terima karya Tuhan yang ajaib. Karya Tuhan yang luar biasa. Dan Engkau Allah memberikan koneksi lewat sinyal ini Tuhan. Dan semuanya terjadi atas pertolongan, atas anugerah Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa pada pagi hari ini. Dan doa kami semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Amin. Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Kingdom Family yang mempercayakan kepada saya pada hari ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu temanya kehadiran Kristus memberi semangat baru dalam melayani Tuhan. Ini adalah tema dan saya mengambil dasar firman Tuhan yaitu di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat Injil Matius pasal 28 ayat yang 20b, demikian kata firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan pelayanan seringkali seorang pelayan Tuhan mengalami kelelahan, kekecewaan, merasa tidak dihargai, bahkan ingin menyerah. Bahkan tantangan datang dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Namun kabar sukacita bagi orang percaya adalah Kristus tidak pernah meninggalkan pelayanannya. Kehadirannya memberi kekuatan, penghiburan, dan semangat baru. Para murid pernah takut dan kehilangan harapan setelah Yesus disalibkan. Tetapi ketika Yesus bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka, hidup mereka berubah. Mereka menjadi berani, penuh kuasa, dan giat melayani. Kehadiran Kristus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Sebelum Yesus bangkit, murid-murid bersembunyi karena takut. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ketakutan berubah menjadi keberanian. Yohanes 20 ayat yang ke-19, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Kristus membawa damai sejahtera. Pelayan Tuhan yang dekat dengan Yesus tidak akan mudah goyah oleh masalah pelayanan apapun. Jangan melayani dengan kekuatan sendiri. Dan ini yang sering kali saya alami. Di mana ketika saya melayani Tuhan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiranku, aku ini. Dan di situ seringkali kita kecewa. Karena apa? Kita membanggakan bahwa karena aku. Tetapi semuanya, apa yang aku buat, apa yang aku kerjakan, apa yang aku layani, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam doa. Dan puji Tuhan, saudara Tuhan,
malam ini adalah merupakan malam ketujuh bagi kami, menunggu, berdoa bersama-sama, di mana ketika Yesus naik ke surga, kami umat Tuhan, jemaat Tuhan, kami mengajak mereka untuk doa 10 malam, dan puji Tuhan sudah malam yang ketujuh pada sebentar malam, dan kami merasakan dan menikmati doa itu. Doa adalah nafas bagi orang yang percaya. Dan puji Tuhan, jemaat beramai-ramai datang berdoa jam 6 sore dan berjalan. Ini semua oleh karena pertolongan Tuhan. Karena apa? Datang kepada Tuhan dalam doa. Bergumul, memohon kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memberikan keberanian dan kekuatan baru. Di mana kami menantikan hari pencurahan Roh Kudus. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kehadiran Kristus memberi kuasa dalam pelayanan. Kalau bukan Tuhan, seringkali saya sudah katakan 7 jam perjalanan, 2 jam ibadah, dan istirahat, dan besok kami 7 jam pulang. Itu karena Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan kuasa, sehingga Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan melindungi dalam perjalanan. Dan yang kedua ini berkata bahwa kehadiran Kristus memberikan kuasa dalam pelayanan. Pelayanan bukan hanya kemampuan manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang percaya bahwa Roh memberi kuasa untuk melayani ketika Kristus hadir melalui Roh Kudus. Di sini dikatakan yang lemah menjadi kuat, yang tawar hati menjadi bersemangat. Haleluya. Saudara Tuhan Yesus Kristus, saya berkata kepada jemaat dan kepada keluarga, saya menyemangati mereka. Mari kita layani Tuhan. Semasih kita kuat, kita layani Tuhan. Semasih kita mampu berjalan, kita layani Tuhan. Semasih kita bisa, kita layani Tuhan. Apapun yang akan kita hadapi. Seringkali cuaca juga menjadi hambatan. Tetapi saya katakan kita berangkat. Cuaca itu kita bisa kalahkan. Kita berjalan. Walaupun jalan seperti apa. Tapi yang penting badan kita jangan basah. Kita pakai pelindung. Kita pakai jaket hujan. Dan kita berjalan. Saudara Tuhan Yesus Kristus. Kita memberikan semangat kepada tim untuk melayani Tuhan. Apalagi istri saya tetap berikan semangat karena dia mendampingi saya. Berjalan dimanapun saya berada, dia selalu bersama dengan saya. Kalau tidak diberikan semangat, maka dia katakan, wah aku nggak bisa. Tetapi saya berikan semangat supaya kita sama-sama berangkat. Yang takut menjadi berani bersaksi. Puji Tuhan saudara Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian dalam perjalanan ketika berjalan saudara Tuhan dengan tim Kingdom Family Indonesia dari Banjarbaru menuju ke IKN saudara Tuhan, itu kita tetap bersaksi. Dan saya melihat tim dari Kingdom Family itu eksis memberitakan firman Tuhan. Wow, saudara Tuhan, di jalan dimanapun memberi, dan tim Kingdom Family menjadi saksi saudara Tuhan. Dan itu yang saya saksikan sendiri. Luar biasa. Ibu Anita dengan semangat, Ibu Barita juga dengan semangat, Pak Raflos dengan semangat, dengan tim berjalan. Dan saya melihat mereka punya keberanian untuk bersaksi. Tidak takut saudara Tuhan. Dan ada beberapa jiwa-jiwa yang datang. Ada beberapa jiwa-jiwa yang kami doakan. Supaya mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat. Dan akan pelayanan hadir Tuhan menjadi kering. Dan puji Tuhan, kami hanya berjalan pada saat itu, berjalan dengan doa. Sementara berada di mobil, kita berdoa supaya Tuhan tolong. Dan saya mengambil contoh seperti Pak Leksi. Ibu Anita katakan Pak Leksi ketika dalam perjalanan di masjid dia berdoa, di mobil dia menyampaikan renungan. Dan ibu itu memberikan tugas kepada saya, ayo renungan, berdoa terus. Dan puji Tuhan. Karena apa? Kita mengambil contoh kesaksian dari teman-teman dari Kingdom Family.
melakukan suatu kegerakan, melakukan suatu gebrakan rohani, supaya apapun yang Tuhan lakukan bagi kita, saya percaya dan saya yakin, seperti teman-teman katakan bahwa jiwa-jiwa yang dari sana akan datang. Firman Tuhan berkata bahwa kaum Kedar akan datang bertekuk lutut, datang memuliakan nama Tuhan. Kaum Kedar akan percaya, bahkan kita yang terdahulu akan menjadi terkebelakang. Kaum Kedar yang baru datang, mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berubah memuliakan nama Tuhan. Mungkin saat ini belum, tetapi satu kali kelak firman Tuhan sudah nyatakan bahwa akan terjadi seperti itu. Dan banyak hamba Tuhan yang sudah menubuatkan bahwa itu akan terjadi. Dan jangan sampai kita akan ketinggalan. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus menyampaikan, bersaksi. Karena apa? Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita untuk menyampaikan saudara Tuhan. Saya juga sudah diberikan keberanian oleh Tuhan. Karena apa? Saya meminta Tuhan berikan aku keberanian. Ketika Tuhan memberikan keberanian, kita harus sanggup menerima resiko. Diejek, diolok, mungkin satu kali kelak kita akan digebukin, tetapi kita yakin apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Kita sudah mengundang kehadiran Tuhan, supaya Tuhan tolong kami. Tetapi pelayanan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan buat saya dan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah sukacita dalam pelayanan. Ini yang alami ketika memberitakan firman Tuhan. Ada sukacita. Kita tidak melihat ada orang memberi atau tidak ada orang memberi. Ada orang memberikan persembahan, tidak. Tetapi kita diberikan ketika kita melayani. Luar biasa orang Tuhan. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Saudara tahu 7 jam perjalanan itu kami manfaatkan sehingga beritakan firman Tuhan kepada orang yang lain. Kita beli roti di tengah jalan, kita beli roti saudara Tuhan di warung Indomart saudara Tuhan. Untuk apa? Istri saya bertanya, untuk apa roti itu? Untuk kita makan. Dan ketika kita melihat ada orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk berbagi, kita bagi kepada mereka. Karena setiap kali kami mengadakan perjalanan, kami seringkali berjumpa dengan orang yang dikatakan orang yang stres, ada orang yang berjalan sendiri senyum. Tetapi kalau kita dekat dengan mereka, kita berhenti motor, kita dekat mereka, kita kasih sesuatu sama mereka, mereka penuh, mereka menerima dengan sukacita. Dan itu adalah suatu kegembiraan bagi kami. Kami tidak bisa memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi ketika kita punya niat memberi, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sedang memberikan kekuatan. Karena apa? Pelayanan, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Melayani Tuhan bukan beban, tetapi suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus ada sukacita yang berlimpah yang kita alami. Orang yang hidup dalam hadirat Tuhan akan memiliki sukacita. Sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun menghadapi ujian, sukacita dari Tuhan memberikan suatu kekuatan baru. Haleluya, saudara Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman kami berkata, endakkah Pak Ben pindah pelayanan? Saya katakan, selama saya melayani di sini ada sukacita, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, Tuhan katakan bahwa Dia selalu memberikan sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. 11 ayat yang ke-8b dikatakan sukacita karena Tuhan itulah pelindunganmu. Dan itu yang kami rasakan dalam melayani Tuhan. Tanda orang yang memiliki semangat baru adalah tetap setia melayani Tuhan. Saya percaya Kingdom Family ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap eksis untuk membagi berkat firman Tuhan, membagi kesaksian, sharing. Ini luar biasa. Kita tetap setia.
saudara Tuhan. Walaupun saya melihat dengan kesibukan yang dialami oleh pengurus Kingdom Family, ketua sekretaris bendahara, dimanapun, Ibu Barita pun ada di luar negeri, dia tetap setia membuka Zoom ini untuk supaya kita mengalami berkat Tuhan. Kita berkata, Tuhan melihat kesetiaan kita. Amin. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Dan tidak mudah mengeluh. Anak istri saya, ayo kita. Kalau sudah ini, enggak usah ikut, biar saya sendiri yang berangkat. Kau sudah mengeluh tidak ada berkat yang Tuhan. Ketika mereka bersungut-sungut mengeluh, seringkali saya katakan sama mereka, kalau ada punya keluh kesah, di rumah aja, biar saya berangkat. Karena seringkali kami dalam seminggu pelayanan ibadah rumah tangga, baik di cabang maupun di tempat ini, seringkali dilanda dengan hujan, mereka sudah mulai mengeluh. Tapi saya bilang katakan kepada mereka, kalau kau sudah mengeluh, ya nggak usah aja, tinggal aja. Langsung start motor berangkat, saudara Tuhan. Nah, tetap mengasihi jemaat. Dan ini tugas kita, kami sebagai gembala, tetap mengasihi jemaat. Jemaat, pekerjaan apapun, keberadaan seperti apa, kami tetap setia melayani mereka. Dan itu tugas kami sebagai gembala, melayani jemaat. Tetap berapi-api dalam doa dan ibadah. Yang kami rasakan dan kami nikmati, berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Nah, itu yang kami ada alami. Ketika kita banyak berdoa, datang terus kepada Tuhan, menolong kita. Ada pertolongan Tuhan yang luar biasa yang akan, mari kita tetap berdoa. Itu mengandung janji, memberikan untuk kita selalu mengalami pertolongan Tuhan. Terus membuat pelayanan berbuah. Kehadiran Kristus, orang petani, pohon, misalnya dia menanam pohon mangga, pohon durian, dia merawat dengan baik, dia supaya pohon itu bukan hanya subur, tetapi menghasilkan buah. Dan kesenangan, kegembiraan yang dialami oleh seorang petani ketika pohon itu sudah berbuah, ketika pohon itu sudah menghasilkan. Makanya di sini dikatakan, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, puji Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku di sini Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Ketika kita berada bersama dengan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, iman kita semakin bertambah dan bertumbuh, jemaat Tuhan bertumbuh dan akan berbuah lebat, maka Tuhan berkati kita semua. Yang berhasil bukan hanya kepandaian, tetapi tinggal dalam Kristus. Kehadiran Kristus membuat pelayanan menjadi hidup dan berdampak. Kita sebagai gembala, kita sebagai pelayan Tuhan, menjadi hidup dan berdampak. Kekuatan, ada pertolongan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kita semua. Pelayanan yang berbuah lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mencari hati yang setia, bukan hanya kemampuan. Jadi seorang Tuhan Yesus Kristus dikatakan bahwa pelayanan yang berbuah lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin berserah kepada Tuhan, maka Tuhan melihat kesetiaan kita, bukan kemampuan kita.
tetapi kesetiaan kita untuk datang selalu mengandalkan Tuhan. Kehadiran Kristus adalah sumber semangat baru dalam pelayanan. Ketika kita merasa lelah, kecewa, atau hampir menyerah, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Dia berkata dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-8, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tawaran yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ini memberikan suatu nilai pengharapan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang percaya. Hari ini Tuhan mau memulihkan semangat pelayanan. Yang mulai lemah pasti dikuatkan oleh Tuhan. Yang mulai tawar hati, Tuhan akan, yang hampir menyerah dibangkitkan kembali. Jadi kehadiran Kristus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga sebagai hamba Tuhan takut juga. Suatu kali saudara Tuhan Yesus Kristus, kami ada gotong royong. Gotong royong kerjasama, saling membantu hamba-hamba Tuhan. Di mana suatu kali saudara Tuhan, ada hamba Tuhan yang sedang membangun gereja. Dan ada hamba Tuhan senior mengajak, ayo kita bantu untuk pembangunan gereja. Dan kami bekerja, tidak punya kepandaian, tidak punya keahlian untuk bertukang, tetapi yang mengajak ini punya keahlian. Ayo kita berangkat. Nah, jadi dengan semangat kita berangkat, saudara Tuhan. Perjalanannya saudara Tuhan itu sangat jauh. Nah saudara Tuhan, lewat kami berangkat, tapi kami diberikan semangat saudara Tuhan. Diberikan semangat oleh Tuhan. Dan mengerjakan selama seminggu itu gereja itu selesai kerangka. Lalu karena itu kita pulang saudara Tuhan. Menuntaskan pekerjaan itu kami pulang. Nah selesai itu, nah sudah kemalaman. Nah sudah kemalaman pada saat itu. Ketika kami pulang malam saudara Tuhan. Nah jadi dalam perjalanan pulang, saudara tahu bahwa kami melihat di depan kita kok ada sepertinya gentayangan di depan sana. Nah saya tanya sama teman saya, apa yang di depan sana? Waduh, semakin takut temanku. Waduh, kok putih apa namanya? Sepertinya putih sedang apa namanya? Berada, sedang berterbangan. Waduh, ketakutan saudara Tuhan. Lalu gimana caranya? Jalan aja, pokoknya jalan aja. Hanya itu jalan satu-satunya. Ada gentayangan saudara Tuhan. Lalu semakin takut saudara Tuhan, karena yang pakai baju putih itu banyak saudara Tuhan. Waduh, kita sudah berpikir itu setan saudara Tuhan. Waduh, semakin takut. Namun kita diberikan keberanian. Karena tadi dikatakan kita diberikan kuasa. Kita berdoa dalam nama Yesus, kita tengking saudara Tuhan. Padahal kita belum lihat apa sebenarnya yang ada di depan itu. Karena apa saudara Tuhan? Pada saat itu barusan dari pagi sampai sore karyawan atau petani sawit saudara Tuhan, mereka baru selesai mupuk saudara Tuhan. Baru selesai mupuk. Nah, sebagai tanda mereka harus gantung apa namanya? Harus gantung bahwa ini sudah dipupuk saudara Tuhan. Tapi kan digantung seperti itu, kalau dibawa angin saudara Tuhan, kayaknya seperti kita lihat, kita bayangkan, waduh ini setan ini yang ada berterbangan saudara Tuhan. Berjejeran lagi saudara Tuhan. Kita semakin takut. Nah, itu membuat kita takut. Nah, karena apa? Saking lagi kena senter motor saudara Tuhan, kita lihat semakin mengkilat. Waduh, semakin takut kita saudara Tuhan. Tetapi
Ketakutan itu ketika kita lihat, ketika kita dekat, waduh, kita ditipu saudara Tuhan. Saya bilang kita ditipu oleh kantong plastik. Masa kantong plastik menakutkan kita? Waduh, kita lihat. Lalu mereka cerita, di situ juga pernah terjadi kematian. Waduh, semakin takut saudara Tuhan. Karena di jembatan itu pernah mundur mobil dan ada orang meninggal. Semakin kita tancap gas. Plastik juga dan pemikiran kita dikatakan pemikiran yang ketakutan itu mengingat masa yang sudah lalu. Kita tancap gas saudara Tuhan. Memang hampir seperti itu. Hampir orang seperti berdiri dan bergoyang-goyang saudara Tuhan. Bergoyang-goyang seperti ini. Dan semakin takut. Nah, tetapi mengubah ketakutan menjadi keberanian. Ketika kita katakan kita bersama dengan Tuhan. Kita nggak perlu takut karena Tuhan adalah penolong bagi kita. Karena kita telah diberikan kuasa dalam pelayanan. Dan memberi sukacita dalam pelayanan. Dan membuat pelayanan itu berubah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari melayani dengan hati yang menyala-nyala oleh Roh Kudus. Tetap setia sampai Tuhan datang. Roh datanglah hendakmu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikanmu Tuhan, karena pertolonganmu Tuhan, kami masih bisa berbagi satu sama yang lain lewat firman-Mu. Biarlah perenungan firman Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, dan kami semakin kuat, semangat, menghadapi tantangan ujian, baik dari luar maupun dari dalam. Kami tetap hanya bersandar dan berseru, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah akan memampukan kami, untuk kami tetap kuat memperoleh kehidupan yang kekal yang bersama denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balikan kepada